Baik, selamat malam Pak Clemens. Pagi, siang, sore kepada teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 14 mengenai Global Marketing Communication Decision 2. Selanjutnya, baik, kelompok ini terdiri dari pertama ada Hutman Haftaki dengan NIM 2020802221. Berikutnya ada Brenda Samantha Halim dengan NIM 20218001. Berikutnya ada Fernando Graciunistera dengan NIM 20218004. Berikutnya ada Afifah Salma dengan NIM 20218009. Dan yang terakhir ada Jessica Angelica Pang dengan NIM 2021800023. Slide berikutnya. Berikutnya kita akan membahas mengenai sales promotion. Promosi penjualan mengacu pada program komunikasi konsumen atau perdagangan berbayar dengan durasi terbatas yang menambah nilai nyata pada suatu produk atau merek. Dalam promosi, harga nilai nyata dapat berupa pengurangan harga, kupon, atau pengembalian dana melalui pos. Promosi non-harga dapat berbentuk sampel gratis, premi, penawaran beli satu gratis satu, undian, dan kontes. Promosi penjualan konsumen dapat dirancang untuk membuat konsumen mengetahui produk baru, untuk merangsang non-pengguna untuk mencicipi produk yang sudah ada, atau meningkatkan permintaan konsumen secara keseluruhan. Promosi penjualan dagang dirancang untuk meningkatkan ketersediaan produk dalam saluran distribusi. Di banyak perusahaan, pengeluaran untuk aktivitas promosi penjualan telah melampaui pengeluaran untuk iklan media. Namun, pada tingkat pengeluaran berapapun, promosi penjualan hanyalah salah satu dari beberapa alat komunikasi pemasaran yang tersedia bagi perusahaan. Pada gilirannya, rencana dan program promosi penjualan harus diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan periklanan, hubungan masyarakat atau PR, dan penjualan pribadi. Slide berikutnya. Berikutnya, Wells mengidentifikasi 4 faktor yang berkontribusi terhadap lebih banyak keterlibatan kantor pusat perusahaan dalam upaya promosi penjualan. Yang pertama itu ada biaya. Ketika promosi penjualan menuntut alokasi anggaran yang semakin besar, para manajer di kantor pusat tentu saja mempunyai minat yang lebih besar. Yang kedua ada kompleksitas. Perumusan, penerapan, dan tidak lanjut program promosi mungkin memerlukan keterampilan yang tidak dimiliki oleh manajer lokal. Yang ketiga ada pencitraan merek global. Semakin penting merek global membenarkan keterlibatan kantor pusat untuk menjaga konsistensi dari satu negara ke negara lain untuk memastikan bahwa program promosi lokal yang sukses dapat dimanfaatkan di pasar lain. Yang keempat ada perdagangan internasional. Ketika merger dan akuisisi menyebabkan peningkatan konsentrasi dalam industri retail dan seiring dengan globalisasi industri, pengecer akan mencari program promosi yang terkoordinasi dari pemasok mereka. Berikutnya, sejumlah faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan sejauh mana promosi harus dialokasi. Yang pertama, di negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah, pendapatan yang rendah membatasi jangkauan alat promosi yang tersedia. Di negara tersebut, sampel dan demonstrasi gratis lebih mungkin digunakan dibandingkan kupon atau premi dalam kemasan. Berikutnya, kematangan pasar dapat berbeda dari satu negara ke negara lain. Pengambilan sampel dan kupon konsumen merupakan hal yang tepat untuk dilakukan di pasar berkembang. Namun, pasar yang sudah matang mungkin memerlukan tunjangan perdagangan atau program loyalitas. Berikutnya, persepsi masyarakat setempat terhadap alat atau program promosi tertentu bisa berbeda-beda. Konsumen Jepang misalnya enggan menggunakan kupon di kasir. Premi tertentu dapat membuang-buang uang. Berikutnya ada peraturan lokal di negara tertentu mungkin melarang penggunaan promosi tertentu seperti kupon dalam kemasan atau kupon potongan harga melalui pos. Yang terakhir ada struktur perdagangan di industri retail dapat mempengaruhi penjualan seperti yang disebutkan dalam bab 12. Di Amerika Serikat dan sebagian Eropa, industri retail sangat terkonsentrasi, didominasi oleh beberapa pemain kunci seperti Walmart. Situasi ini memerlukan aktivitas promosi yang signifikan baik di tingkat perdagangan maupun konsumen. Sebaliknya di negara-negara yang retailnya lebih terfragmentasi, Jepang adalah contohnya, kurangnya tekanan
untuk terlibat dalam aktivitas promosi. Berikutnya di sini ada 2 untuk promosi penjualan. Yang pertama ada sampel. Sampel adalah teknik promosi penjualan yang memberikan kesempatan kepada calon pelanggan untuk mencoba suatu produk atau jasa tanpa biaya. Yang kedua ada kupon. Adalah sertifikat tercetak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan pengurangan harga atau pertimbangan khusus lainnya untuk membeli produk atau layanan tertentu. Slide berikutnya. Baik, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas 14.2 yaitu personal selling. Jadi penjualan pribadi atau personal selling adalah komunikasi langsung antara perwakilan perusahaan dan calon pembeli. Upaya komunikasi penjual difokuskan untuk menginformasikan dan membujuk calon pelanggan dengan tujuan jangka pendek untuk melakukan penjualan dan tujuan jangka panjang untuk membangun hubungan dengan pembeli tersebut. Tugas wiraniaga meliputi memahami kebutuhan pembeli, mencocokkan kebutuhan tersebut dengan produk perusahaan, dan membujuk pelanggan untuk membeli. Penjualan pribadi sangat penting dalam pemasaran produk industri yang mahal dan kompleks secara teknologi. Personal selling juga memberikan umpan balik penting dari pelanggan kepada kantor pusat yang dapat digunakan dalam urusan desain dan rekayasa. Next. Selanjutnya itu the strategic atau konsultatif selling model. Model penjualan strategis atau konsultatif yang banyak diterima di Amerika Serikat terdiri dari 5 langkah yang saling bergantung dan 3 resep per langkah sebagai panduan bagi tenaga penjualan. Banyak perusahaan Amerika Serikat yang memasuki pasar global telah membentuk tim penjualan langsung atau melalui agen penjualan. Model ini semakin banyak digunakan secara global. Dengan kunci keberhasilannya adalah konsistensi dalam penerapan langkah-langkahnya. Tantangan ini lebih besar pada tim penjualan internasional dibandingkan dengan tim yang berbasis di Amerika Serikat. Langkah pertama adalah mengembangkan filosofi penjualan pribadi, yaitu komitmen pada konsep pemasaran dan peran sebagai mitra atau pemecah masalah bagi pelanggan. Tenaga penjualan harus merasa nyaman bahwa penjualan adalah aktivitas yang berharga. Mereka juga perlu mengembangkan strategi hubungan, yaitu rencana untuk membangun dan mempertahankan hubungan berkualitas dengan pelanggan. Strategi ini menciptakan kepercayaan dan dasar untuk kemitraan jangka panjang, selaras dengan konsep pemasaran hubungan yang menekankan pentingnya kemitraan jangka panjang dengan pelanggan. Pendekatan ini sangat relevan bagi perusahaan yang ingin sukses dalam pemasaran global. Next. Slide berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya mengenai 14.3 kebangsaan tenaga penjualan. Permasalahan mendasar bagi perusahaan yang melakukan penjualan secara global adalah komposisi tenaga penjualan dalam hal kewarganegaraan. Dimungkinkan untuk memanfaatkan tenaga penjualan ekspatriat, mempekerjakan warga negara tuan rumah, atau merekrut tenaga penjualan dari negara ketiga. Keputusan penempatan staf bergantung pada beberapa faktor, termasuk orientasi manajemen, kecanggihan teknologi produk, dan tahap perkembangan ekonomi yang ditujukan oleh negara target. Boleh di next. Dalam pemasaran global, pertemuan penjualan dan presentasi biasanya melibatkan orang-orang dari berbagai negara. Orang-orang ini mungkin termasuk ekspatriat dari negara kantor pusat, warga negara tuan rumah, dan warga negara ketiga. Seorang tenaga penjualan yang sukses meluangkan waktu untuk menyesuaikan model penjualan strategis atau konsultatif dengan situasi penjualan tertentu. Manajemen harus boleh di next. Manajemen harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan. Pertama, karena mereka berasal dari negara asal.
Ekspatriat seringkali memiliki tingkat pengetahuan produk yang tinggi dan cenderung memahami komitmen perusahaan terhadap layanan purna jual. Oh ya, oke, boleh di next. Selain itu, mereka lebih mampu menerapkan praktik yang dapat diterima dan mengikuti kebijakan kantor pusat, dan secara umum potensi munculnya masalah kontrol atau loyalitas lebih kecil. Terakhir, penugasan di luar negeri dapat memberikan pengalaman berharga kepada karyawan yang dapat meningkatkan prospek promosi mereka dalam hierarki perusahaan. Namun, memanfaatkan ekspatriat mempunyai beberapa kelemahan. Jika pola pikir kantor pusat adalah sudah tertanam kuat, ekspatriat mungkin mengalami kesulitan memahami lingkungan asing dan berasimilasi ke dalamnya. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian yang besar karena upaya penjualan mungkin kurang diterima oleh pasar, atau rasa rindu kampung halaman yang dapat mengakibatkan pembalikan proses relokasi yang memakan banyak biaya. Mempertahankan tenaga penjualan ekspatriat juga sangat mahal. Boleh di next. Meskipun investasi besar dilakukan pada sektor ini, banyak ekspatriat yang gagal menyelesaikan tugas mereka karena pelatihan dan orientasi yang tidak memadai sebelum melakukan transfer lintas batas negara. Alternatifnya adalah membangun tenaga penjualan dengan personil di tenaga tuan rumah. Penduduk setempat menawarkan beberapa keuntungan dalam hal berjualan, termasuk pengetahuan mendalam tentang pasar dan lingkungan bisnis, keterampilan bahasa, dan pengetahuan unggul tentang budaya lokal. Boleh di next. Sorry, masih di sebelumnya. Oke, selanjutnya tentang agen penjualan. Jadi agen-agen tersebut adalah agen yang bekerja berdasarkan kontrak dan bukan sebagai karyawan penuh waktu. Dari perspektif global, seringkali masuk akal untuk membentuk suatu atau lebih entitas agen agar setidaknya bisa masuk ke negara, wilayah tertentu. Boleh di next. Nah, selanjutnya mengenai pendekatan penjualan personal internasional lainnya yang berada di antara agen penjualan dan tim karyawan penuh waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengaturan lisensi eksklusif, yang dimana perusahaan itu membayar komisi kepada tenaga penjualan perusahaan dalam negeri untuk melakukan penjualan pribadi atas nama perusahaan tersebut. Lalu yang kedua itu kontrak manufaktur atau produksi dengan tingkat penjualan pribadi yang tersedia melalui gudang atau pamer yang terbuka untuk pelanggan potensial. Yang ketiga, perjanjian khusus manajemen melalui mana suatu perusahaan mengelola tenaga penjualan asing dengan cara yang mirip dengan waralaba. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu usaha bersama dengan mitra dalam negeri atau regional, karena banyak negara membatasi kepemilikan asing di negaranya. Kemitraan dapat menjadi cara terbaik bagi perusahaan untuk memperoleh kemampuan penjualan pribadi dan basis pelanggan yang sudah ada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tugas titik 4. Special forms of marketing communication, direct marketing. Asosiasi pemasaran langsung mendefinisikan pemasaran langsung sebagai segala komunikasi dengan konsumen atau penerima bisnis yang dirancang untuk memberikan tanggapan dalam bentuk pesanan, permintaan informasi lebih lanjut, atau kunjungan ke toko atau tempat usaha lainnya. Berdasarkan gagasan manajemen hubungan pelanggan atau CRM, pemasaran satu lawan satu memerlukan perlakuan yang berbeda terhadap pelanggan yang berbeda berdasarkan riwayat pembelian mereka sebelumnya atau interaksi masa lalu dengan perusahaan. Oke, selanjutnya
Peppers dan Rogers menjelaskan 4 langkah dalam pemasaran satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pelanggan dan kumpulkan informasi rinci tentang mereka. Yang kedua, membedakan pelanggan dan memberi peringkat pada mereka berdasarkan nilai mereka bagi perusahaan. Yang ketiga, berinteraksi dengan pelanggan dan mengembangkan bentuk interaksi yang lebih hemat biaya dan efektif. Dan yang keempat, menyesuaikan produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan, misalnya dengan mempersonalisasikan surat langsung penawaran. Di seluruh dunia, popularitas pemasaran langsung terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu alasannya adalah ketersediaan kartu kredit yang tersebar luas di beberapa negara dan semakin meningkat di negara lain. Sebagai mekanisme pembayaran yang nyaman untuk pembelian respon langsung, alasan lainnya adalah faktor sosial. Baik di Jepang, Jerman, atau Amerika Serikat, keluarga berpendapatan ganda memiliki uang untuk dibelanjakan, namun memiliki lebih sedikit waktu untuk berbelanja di luar rumah. Kemajuan teknologi semakin memudahkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan yang secara langsung. Oke, selanjutnya direct mail, surat langsung menggunakan layanan pos sebagai sarana untuk menyampaikan penawaran yang ditujukan secara pribadi kepada calon pelanggan yang ditargetkan oleh pemasar. Surat langsung dipopuler di kalangan bank, perusahaan asuransi, dan penyediaan jasa keuangan lainnya. Saat pelanggan merespon tawaran surat langsung, pemasar menambahkan informasi mereka ke database-nya. Informasi tersebut pada gilirannya memungkinkan pemasar untuk menyempurnakan penawaran berikutnya dan menghasilkan daftar target yang lebih tepat. Selanjutnya ada katalog atau katalog. Adalah publikasi bergaya majalah yang menampilkan foto, ilustrasi, dan informasi ekstensif tentang produk perusahaan. Istilah magalog kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan media komunikasi ini. Sektor retail katalog global menghasilkan pendapatan beberapa ratus miliar dolar setiap tahunnya. Saat ini peran katalog semakin berkurang dalam strategi pemasaran. Multi saluran auto GmbH dan KG Jerman, seperti yang dikatakan Theo Bendler, Wakil Presiden Grup Otto baru-baru ini. Pada tahun 2020 kami masih memiliki katalog, namun katalog tersebut hanya berfungsi sebagai sumber informasi. Katalog sebagai sesuatu yang dapat dipesan dari mana kami menampilkan semua yang kami miliki di atas kertas. Akan punah pada tahun 2020. Katalog tidak bisa tetap valid selama 6 bulan seperti dahulu. Selanjutnya, infomersial, teleshopping, dan interaktif television. Infomersial adalah suatu bentuk program televisi berbayar di mana produk tertentu didemonstrasikan, dijelaskan, dan ditawarkan untuk dijual kepada pemirsa yang menghubungi nomor bebas pulsa yang ditampilkan di layar. Menurut Thomas Burke, yang pernah menjadi presiden divisi infomersial Saatchi, infomersial adalah bentuk periklanan yang paling kuat yang pernah dibuat. Karena infomersial biasanya berdurasi 30 menit dan seringkali menampilkan pemirsa studio dan penyiar selebriti. Banyak pemirsa percaya bahwa mereka menonton program sejenis acara berbincang-bincang biasa. Selanjutnya dengan teleshopping, saluran berbelanja rumah seperti QVC dan Home Shopping Network atau HSN mengambil konsep infomersial satu langkah lebih jauh. Pemrograman sepanjang waktu secara eksklusif didedikasikan untuk demonstrasi dan penjualan produk. Di seluruh dunia, belanja rumahan semacam ini adalah industri bernilai miliaran dolar. Saluran belanja rumahan terkemuka juga memanfaatkan internet. Selanjutnya, pengamatan industri memperkirakan popularitas belanja rumahan akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan, seiring dengan diperkenalkan teknologi televisi interaktif atau ETV atau T-commerce ke lebih banyak rumah tangga. Sebagai istilahnya, ETV
memungkinkan pemirsa televisi untuk berinteraksi dengan konten program yang mereka tonton. Membandingkan iklan TV tradisional dengan format baru, James Penfather, manajemen merek Smirnoff untuk Inggris menyatakan iklan interaktif masih banyak yang belum terbukti dan teruji. Dan ini merupakan risiko yang sudah diperhitungkan bagi kami. Kami harus melakukan hal semacam ini untuk mengetahui apakah ini berhasil atau tidak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, 14.5 bentuk komunikasi pemasaran khusus, media pendukung, sponsor, dan penempatan produk. Media pendukung tradisional mencakup iklan transit dan billboard. Sebagai sebuah kategori, media ini dikenal dengan istilah iklan di luar rumah atau OOH. Pemasar global juga memanfaatkan beragam peluang sponsorship yang memungkinkan mereka menyelaraskan diri dengan acara budaya dan olahraga populer. Boleh di next. Yang pertama, media pendukung. Secara global, OOH mewakili pasar senilai $28 miliar yang menyumbang sekitar 6% dari total belanja iklan. Pertumbuhan dalam kategori ini dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh peluncuran platform papan reklam digital yang dikenal sebagai periklanan digital di luar rumah atau digital out of home atau DOOH. Yang kedua, sponsor. Sponsor adalah bentuk komunikasi pemasaran yang semakin populer di mana perusahaan membayar biaya agar namanya dikaitkan dengan acara tertentu, tim atau asosiasi atletik atau fasilitas olahraga. Yang terakhir, penempatan produk, film, acara televisi, dan tokoh masyarakat. Perusahaan dapat mencapai jenis exposure yang unik dengan menggunakan penempatan produk, di mana mereka mengatur agar produk dan nama merek mereka muncul dalam program televisi populer, film, dan jenis petunjuk lainnya. Pemasar juga dapat meminjamkan atau menyumbangkan produk kepada selebriti atau tokoh masyarakat lainnya. Produk mendapatkan publisitas ketika selebriti tersebut muncul di depan umum menggunakan produk tersebut. Boleh next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.